Kecelakaan maut terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam 27 April 2026. Kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain yang sedang berhenti di stasiun. 15 orang meninggal dunia, 80 orang luka-luka dan dirawat di 9 rumah sakit. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Insiden tabrakan kereta api yang terjadi baru-baru ini tidak hanya menyoroti masalah keselamatan transportasi saja, tapi juga memunculkan perdebatan tentang feminisme di media sosial. Hal ini bermula dari pernyataan Menteri PPA yang menyinggung pentingnya perspektif perempuan dalam sektor transportasi setelah kecelakaan terjadi. Pernyataan tersebut memicu berbagai tanggapan, mulai dari dukungan hingga kritik, yang menganggap isu feminisme ini tidak relevan dengan tragedi tersebut. Perdebatan ini menunjukkan bahwa feminisme masih sering dipahami secara berbeda oleh masyarakat. Di satu sisi, feminisme bertujuan memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan. Tetapi di sisi lain, isu ini kerap dipolitisasi dan menimbulkan kontroversi di ruang publik. Akibatnya, fokus pembahasan mengenai kecelakaan justru bergeser menjadi perdebatan tentang gender dan ideologi di media sosial. Oke, perkenalkan, nama aku Hakim, jurusan HI angkatan 23. Ingin menanyakan kepada Kak, bagaimana pendapat Kakak ketika Menteri PPA menyatakan bahwa gerbong wanita tuh harus dipindahkan ke tengah dan malah gerbong laki-laki ke belakang. Apakah ini menyelesaikan solusi sebenarnya? Oke, mungkin pendapatku, opini pribadi ya, pribadi tidak mewakili apapun. Sebenarnya itu lebih ke bagaimana menenangkan, kan ini ada civil unrest jatuhnya, ada banyak opini yang berseliweran antara bagaimana cara menanggapi. Nah, itu salah satu langkah yang lebih ke arah menenangkan kondisi ya, tapi sebenarnya itu tidak menjawab permasalahan utama, yaitu kecacatan struktural daripada infrastruktur yang kita miliki. Tapi kembali lagi ya, mungkin it's a good gesture nevertheless sih. Gitu. Ya, yang pertama, bagaimana pandangan Ibu mengenai kebijakan gerbong khusus wanita di kereta? Untuk menanggapi itu tuh, ini tidak hanya konteks gerbong perempuan ya Mas, atau wanita kayak gitu. Selama ini kita memang terbiasa untuk solving problemnya tuh sifatnya sangat pragmatis gitu. Jadi oke, kalau di stasiun nih ada gerbong khusus untuk perempuan, lalu bagaimana dengan another public space yang lain gitu loh. Kayak kalau kita lihat kondisinya di terminal Purabaya di Surabaya itu kan ngeri ya. Setiap kali passenger yang maksudnya di terminal itu kan dikejar-kejar gitu loh. Mau turun mana, mau naik apa, mau kemana kayak gitu. Itu kan nggak nyaman, insecure gitu. Kita tidak pernah mengidentifikasi akar permasalahannya apa, tetapi hanya memberikan solusi yang sifatnya hanya pragmatis dan hanya terfokus pada satu hal saja. Padahal kan seharusnya komprehensif, gitu. Memberikan ruang yang nyaman kepada siapapun, entah itu perempuan maupun laki-laki. Baik. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, solusi seperti apa yang lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender di ruang publik? Tanya sulit ya. But let me try. Ya, artinya gender di sini harus difahami tidak hanya fokus kepada perempuan atau wanita, tetapi juga untuk semua gender, termasuk juga laki-laki. Saya sendiri sebagai seorang ibu yang punya anak laki-laki juga ngerasa insecure ketika saya melepas anak-anak saya itu di public space ya, karena ada beberapa kasus yang juga ada loh pelecehan laki-laki kayak gitu loh, pedofil berkeliaran. Ya kita harus bisa menciptakan ruang-ruang yang secure buat semua kayak gitu. Mungkin CCTV. Kalau di Jepang itu kita lihat ini nggak sih, ada pos-pos polisi yang 24 jam, kemudian tempat-tempat pengaduan, kemudian ruang-ruang publik yang memang harus dilengkapi lah fasilitasnya, seperti penerangan yang harus terang seperti itu. Ya kayak gitu. Kemudian mungkin apa artinya tidak hanya konteksnya yang terlihat ya, fisik
gitu, sarana prasarana, tetapi juga kemudian awareness, kesadaran bahwa ini kan tidak terlepas dari harus diberikan sebuah pemahaman. Saya nggak tahu sih, mungkin lewat kampus-kampus, lewat sekolah gitu, terkait dengan kesetaraan gender ya. Artinya kita tuh equal loh dimanapun ya, di ruang apapun itu kita equal kayak gitu sih. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara menjaga agar perjuangan feminisme tetap sesuai dengan nilai kesetaraan dan tidak bergeser menjadi bentuk eksklusivitas tertentu? Ya, sekali lagi kalau di situ sih lebih ke aspek hukum nggak sih? Ya, jadi artinya memberikan ruang untuk semua dalam konteks penegakan hukum kayak gitu. Artinya ada monitoring, ada evaluasi, ada controlling ya. Kayak gini misalkan pelaku tindakan seksualitas gitu ya Mas ya, artinya harus ada sanksi yang tegas dong. Jadi tidak hanya menciptakan ruang aman sementara mereka yang atau pelaku ini tidak dihukum, tidak melalui proses hukum yang equal kayak gitu. Kalau di Korea katakanlah, di Korea itu kan ada artis yang melakukan pelecehan seksual, itu kan diserang fansnya, kemudian dilarang untuk tampil di media sosial kayak gitu, di televisi. Sanksi sosialnya luar biasa, sementara di Indonesia malah justru diberikan ruang, malah diundang ke podcast-podcast seperti itu ya. Jadi ada banyak hal lah ya, banyak hal. Kemudian juga nggak cuman konteks kesetaraan gender dong, artinya harus semua. Bagaimana dengan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman difabel, lansia, artinya memang sistem ya, sekali lagi yang harus dievaluasi kembali. Artinya tidak hanya fokus ke konteks gender tetapi overall lah ya, kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bahwasanya setelah kita melihat dari hasil wawancara kami dengan dosen sosiologi, bahwa pemerintah Indonesia itu yang penting hanya mencari solusi, tetapi belum tentu mencari solusi yang tepat dan berkepanjangan. Apa yang ingin dijadikan kebijakan dari Menteri PPA untuk memindahkan gerbang wanita ke bagian tengah hanya untuk selektivitas untuk beberapa orang saja, melainkan pemerintah Indonesia harus kembali lagi mencari solusi dari akar permasalahannya sebenarnya apa sih, bukan hanya mencari solusi yang hanya sebentar saja. Keselamatan dalam transportasi publik seharusnya mencakup seluruh pengguna, bukan hanya satu kelompok tertentu. Perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Di banyak negara maju, mereka itu sudah menciptakan sistem yang aman bagi semua pengguna, seperti menambahkan CCTV, tombol darurat, dan petugas yang mudah dijangkau. Langkah-langkah ini terbukti efektif menjadi langkah yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, perlunya kita terapkan ini di Indonesia. Baik, jadi dapat disimpulkan, feminisme dalam masyarakat masih kerap disalahpahami. Dan dalam kasus nyata, hal ini juga mulai memanas karena salah satu menteri kita, Menteri PPPA, menggiring opini hingga terjadinya konflik antar masyarakat mengenai gender. Oleh karena itu, marilah kita kembali lagi ke esensi sebenarnya terhadap gerakan feminisme, bahwa peran perempuan tidak seharusnya selalu diutamakan dan menyingkirkan peran laki-laki, karena pada dasarnya definisi feminisme memperjuangkan kesempatan yang sama. Terima kasih semua ya.